Oke, dari sini kita bisa buat klasifikasi. Yang satu tadi kita masukkan itu adalah lahan hijau. Dan yang dua sama lahan hijau karena kita sudah melakukan MERS atau mengidentifikasikan bahwa itu adalah lahan hijaunya. Dan yang ketiga itu adalah lahan hijau renggang. Di sini mungkin lahan hijau lebat. Terus yang empat itu adalah perkebunan. Sama yang lima juga adalah perkebunan dan persawahan. Dan yang keenam itu adalah land clearing. Sama yang tujuh juga land clearing. Jadi di sini misalkan ada dua klasifikasi, di sini kita masukkan dengan keterangan yang sama Pak ya. Kalau ada beda sedikit, hurufnya ada yang typo, itu akan membuat klasifikasi lain. Jadi kita harus membuat klasifikasi yang sama penamaannya. Untuk nanti kita bisa buat klasifikasi kategori di polygon table ya. Ini bisa kita langsung save. Nah, dari hasil-hasil ini kita bisa melakukan atau mengconvert. Ini kan sebenarnya raster. Kita bisa mengconvert ke polygon, file polygon atau enggak save file yang bersifat polygon. Jadi kita tinggal searching aja. Jadi enaknya di ArcGIS juga atau semua dari GIS itu bisa kita melakukan searching. Searching apa sih yang kita mau lakukan? Misalkan kita mau convert ke line polygon to line, line to polygon, atau enggak raster to polygon, itu bisa kita bisa melakukan search di menu search ini, Pak. Misalkan kita mau membuat si raster ini ke polygon, jadi kita tinggal memasukkan to polygon. Nanti akan muncul beberapa menu yang bisa kita pilih. Jadi di sini ada extract by polygon, terus raster to polygon, create search polygon, itu banyak sekali Pak. Jadi di sini kita akan melakukan raster to polygon. Ya kita masukkan si polygonnya ini, value-nya kita rubah menjadi keterangan. Nah, simple polygonnya kita uncentang, terus kita running. Nah, nanti akan terbentuk poligon seperti ini. Jadi dari poligon seperti ini di sini sudah terbuat sebuah atribut table atau terinput sebuah atribut table. Ya, ada beberapa atribut table di sini, ada land clearing, lahan hijau renggang, terus lahan hijau lebat. Di situ adalah klasifikasi lahannya. Jadi dari klasifikasi lahan ini kita bisa membuat warna di kategori filenya. Oke, dari raster kita masuk ke menu simbologi, kita masuk kategori, terus kategori ini kita masuk ke keterangan, terus tinggal add all value. Nah, akan muncul seperti ini Pak. Jadi lahan hijau lebat, lahan hijau renggang, land clearing, perkebunan, persawahan. Lahan hijau lebat kita ubah menjadi warna hijau. Ini sebenarnya seni aja sebenarnya Pak. Jadi mau warna seperti apa, tapi harus mencirikan juga karakter klasifikasi lahannya Pak. Dan sudah ada juga sebenarnya pewarnaan ini sudah dicetuskan sama BIG kalau nggak salah, itu tentang warna yang cocok dan warna yang sudah standarisasi di BIG. Nah, land clearingnya mungkin warna kuning aja sebenarnya. Terus perkebunan persawahannya kita pakai warna
Ini adalah klasifikasi lahan yang sudah kita buat tadi di raster yang true color. Nah, terbentuk seperti ini. Jadi sebenarnya di sini ada yang namanya itu adalah aliran sungai. Saya nggak masukkan tadi, nggak kebaca sebenarnya di sini aliran sungainya. Tapi kita bisa memasukkan untuk identifikasi apakah ada aliran sungai di situ dan kita bisa buat sesuai dengan poligon aliran sungai yang sudah ada di ini di save file SHP filenya, Pak. Ya, tinggal kita masukkan si poligon ini, si poligon sungainya. Kita bisa identifikasi nih. Kan di sini nggak ada nih Pak untuk aliran sungainya. Jadi kita bisa masukkan, kita masukkan poligon dan kita bisa identifikasi dengan menu analisis tool itu masuk ke overlay dan identitinya di sini. Nah, untuk input vektornya kita masukkan raster yang sudah kita buat tadi atau poligon yang sudah buat tadi dan di sini adalah sungai poligonnya untuk identity vektornya. Nah, tinggal kita melakukan running aja, Pak. Tinggal oke. Nah, di sini akan muncul SHP baru, yaitu SHP Polygon yang sudah kita identity tadi. Jadi kita bisa lihat di dalam atribut tabelnya. Jadi di sini adalah identity yang sudah kita buat. Jadi yang min 1 ini yang tidak terkena poligon sungai dan yang ada nilainya. Sebentar. Nah, yang ada nilainya seperti ini adalah area-area yang terkena poligon sungai. Dan di sini kita bisa buat langsung dari poligon sungai yang sudah terbuat ini, yang terkena poligon sungai ini, kita langsung bisa membuat di sini adalah daerah aliran sungai. Nah, sampai sini dengan cara kita shift semuanya. Terus klik kanan di keterangan tadi, kita fill kalkulator. Yes, dan kita tinggal memasukkan tanda petik 2 dengan nama aliran sungai. Dan ditutup dengan petik 2 lagi. Dan tinggal kita langsung running dan di sini akan terubah menjadi daerah aliran sungai. Nah, di sini dari daerah aliran sungai ini kita bisa membuat suatu klasifikasi baru. Jadi di sini hanya 4 klasifikasi yaitu lahan hijau lebat, lahan hijau renggang, land clearing dan perkebunan persawahan. Jadi di sini kita bisa membuat klasifikasi baru yang masuk klasifikasi daerah aliran sungainya, Pak. Jadi di keterangan, di sini add all value. Nah, di sini sudah masuk nih Pak untuk aliran sungainya. Nah, lahan hijau lebatnya kita masukkan, terus di sini kita rubah dengan sedikit warna hijau renggang dan area land clearing kita ubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Dan di sini ada perkebunan dan persawahan, kita ubah dengan warna ini. Nah, sudah terbentuk nih sebenarnya dari daerah aliran sungainya. Jadi di sini sudah kelihatan sekali daerah aliran sungainya dan sudah menyatu dengan klasifikasi yang sudah kita buat tadi. Jadi ini adalah klasifikasi ISO cluster yang secara otomatis yang bisa kita gunakan, tapi harus kita melakukan filtering seperti halnya kayak gini, Pak. Sebenarnya tidak selalu otomatis, tetapi di sini kita bisa melakukan filtering seperti halnya dengan warna kuning ini sebenarnya dia area land clearing bisa kita merge dengan area land clearing. Masuk editor, tinggal kita merge. Yes, tinggal klik.
klik ininya, terus kita merge. Nah, area land clearing. Jadi di sini akan berubah menjadi warna kuning. Tapi tidak semestinya, tidak semuanya yang seperti halnya yang warna-warna seperti ini itu bisa kita merge menjadi area land clearing. Jadi penggunaan ini untuk area-area yang tercakup cukup luas ya Pak ya. Jadi untuk mempermudah kita untuk melakukan klasifikasi lahan Pak. Kalau area-area yang sudah area-area detail, apalagi sudah kita melakukan drone, itu lebih detail lagi untuk areanya. Nah, ini hasil yang sudah kita buat dari apa namanya Sentinel True Color. Jadi sangat membantu sekali untuk kita melakukan klasifikasi lahan secara otomatis. Jadi di sini memang ada beberapa kekurangannya, yaitu kita harus melakukan filtering ulang. Jadi nggak semua yang diklasifikasi secara otomatis itu masuk dalam kategori yang kita inginkan. Jadi ada beberapa klasifikasi atau enggak area boundary yang bisa kita merge dengan klasifikasi yang kita inginkan, Pak. Nah, untuk SWIR-nya itu kita bisa buat juga, Pak, untuk klasifikasi lahan yang clustering tadi, Pak. Ya kan, SWIR ini kita bisa membuat klasifikasi dari secara otomatis. Jadi SWIR ini kita masukkan 10 SWIR tinggal oke. Validate. Iso clustering. Nah, kalau dari data SWIR kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Jadi cukup signifikan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ada beberapa citra yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita untuk penggunaan lahan nih, daerah-daerah yang susah dibaca memang dengan bench-bench yang ini. Sebenarnya bench-bench ini kita merubah bench-bench ini itu tergantung dengan keinginan kita, Pak. Sebenarnya dari citra yang sudah kita buat benchnya itu kita menentukan seperti hal tadi alih fungsi lahan itu kita bisa mengenerate aja Pak. Jadi membuat general bench akan membentuk area bukaan lahan dan area hijau. Jadi tergantung klasifikasi yang kita inginkan. Misalkan ini sama seperti halnya tadi kita bisa kita akan membuat klasifikasi seperti yang warna ungu ini apa, yang warna coklat ini apa, yang warna hijau ini apa. Itu bisa kita mengeneral di sini Pak, membuat general klasifikasi. Kita membuat dulu dengan warna yang berbeda, nanti kita akan masukkan di atribut tabelnya. Yang warna hijau ini dia adalah area land clearing yang tadi yang sudah kita buat, dan yang warna coklat ini adalah area land clearing juga.
Nah, akan membentuk klasifikasi-klasifikasi seperti ini. Bila kita pengen memasukkan sebuah hillset atau enggak dam, itu bisa kita masukkan langsung damnya untuk melihat sebagaimana sih topografi yang sudah ada di sini. Di area-area land clearing seperti ini, itu topografinya seperti apa sih? Bisa kita masukkan langsung damnya. Kalau di QGIS itu bisa langsung membentuk hillset, tapi di sini kita harus buat dulu hillsetnya. Nah, dengan azimut dan attitude seperti ini, tinggal oke aja. Nah, ini adalah kenampakan yang sudah kita overlaykan dengan dam. Jadi ini kita bisa membuat layout sebenarnya untuk mempercantik peta kita sebenarnya. Ini adalah klasifikasi lahan yang bisa kita gunakan untuk area-area yang mencakup daerah besar ya Pak ya. Jadi kalau untuk daerah-daerah detail yang luas lahannya cuman 10 atau enggak 20 hektar itu bisa kita digit manual saja untuk kedetailannya. Tapi ini untuk mempermudah kita untuk membuat klasifikasi lahan dengan area luas dan nanti kita bisa melakukan supervisi ke lapangan untuk untuk mengidentifikasi bahwa lahan itu benar-benar adalah lahan perkebunan atau bagaimana. Sebenarnya lebih detail datanya itu lebih bagus sebenarnya, lebih detail pikselnya, tapi akan memperepot kita untuk melakukan klasifikasi lahan karena semakin detail piksel itu akan semakin banyak klasifikasi lahan yang bisa dibuat oleh software itu sendiri. Tapi sebenarnya memang tergantung kita sih Pak untuk seberapa detail yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengeneralkan saja beberapa klasifikasi lahan, yaitu lahan terbuka dan lahan hijau itu cukup dengan data Sentinel Hub ini aja Pak untuk bisa melakukan klasifikasi lahannya. Jadi kalau saya sih biasanya menggunakan kalau untuk alih fungsi lahan itu saya biasanya menggunakan di Google Map, Google Earth Pro itu bisa kita membuat dengan definisi atau enggak range waktu dari 2000 berapa ke 2000 berapa untuk memperlihatkan perubahan lahannya dan saya mengambil citra dari Google Earth tersebut dan saya bisa memasukkan di klasifikasi lahan yang sudah ada di JIS-nya. Jadi dari data-data tersebut kita akan mendapatkan klasifikasi lahan yang cukup bagus Pak, cukup bagus dan tidak perlu
memakai dengkul lagi untuk melakukan pelapangan karena memang area yang cukup luas itu sangat bagus untuk dilakukan klasifikasi seperti ini. Mungkin itu aja Pak untuk klasifikasi lahan yang bisa dipaparkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari audiens-audiens yang bisa ditanyakan langsung atau mungkin nanti kalau di Jogja semua bisa ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong sambil minum kopi lah Pak ya. Gimana Pak? Ada pertanyaan Pak dari audiens? Saya sedikit mungkin kurang. Oh ya. Ya, ya. Eh, ini Pak, saya tadi kan kalau dari layout awal pada saat sebelum ada prolog awal tuh tentang kondisi klasifikasi lahan. Oh, Ya, alih kita fungsi lahan tadi Pak ya? alih fungsi lahan Yang PPT itu ya? dari tahun sebelumnya. Artinya kalau gitu, eh, kita kan butuh updating data sekarang itu, misalkan gini, yang sekarang yang tadi dilakukan apa alih fungsi klasifikasi lahan untuk melihat Ya Pak. alih fungsi lahan pada saat ini. Namun kita butuh yang tahun-tahun sebelumnya, artinya untuk mengkompar atau membandingkan. Berarti kita juga dari sumbernya tadi apa sih? Kita pakai apa tadi? Apa? Ya, untuk ngambil citranya itu kita buka tahun, misalkan saya mau ngambil tahun 90-an, tahun 2000-an sampai 2010 2020-an gitu, nah per 10 tahun. Nah itu berarti kita downloadnya juga dari, bisa nggak kita download yang tahun-tahun itu sebelum di ini tadi. Bisa download ulang Pak, agak kurang dengar Pak. Jadi Bisa gini Pak, di-download dari tahun-tahun sebelumnya gitu Pak? ya tahun-tahun sebelumnya. Ya, sebenarnya bisa Pak. Jadi di Sentinel Hub juga itu kita disediakan waktu. Ada di sini ada waktunya Pak. Jadi di discover kita back sebentar ya Pak ya. Kelihatan Pak untuk ini Pak. Kelihatan kelihatan. Nah, jadi di sini kita bisa membuat range waktu Pak. Jadi ada beberapa range waktu yang bisa kita di sini sampai 1972 untuk sentinelnya. Hmm, Nah, misalkan kita mau mengambil nih di daerah 2010 lah, 2010 kita masukkan Januari, terus eh ini 2010, ini misalkan 2010, masukin Januari, terus di sini bisa kita masukkan itu 2010 dengan akhir tahunnya. Nah, ini bisa kita searching Pak. Jadi di sini sudah disediakan memang ini sudah lama kita enter. Di sini memang sudah disediakan untuk di Sentinel Hub-nya itu sampai 1972 Pak. Jadi bisa kita download Citra dari 1972 sampai Citra sekarang Pak. Saya kasih contoh oke. sebentar Pak. Ini misalkan di Januari 2010. Nah, sampai ini 2020 lah. Sampai 2000 Desember. Nah, di sini kan ada segi empat nih, segi empat lebih lebih hitam, Pak. Di sini adalah citra-citra pengambilan citra yang memang ada di bulan tersebut, Pak. Jadi misalkan kita membuat Januari. Januari di sini akan tercipta juga boundary-boundary segi empat yang lebih terang itu adalah citra yang terupdate.
Jadi kalau di misalkan di tanggal 1, 3, 4 ini citranya nggak ada Pak. Jadi yang ada itu di tanggal 2, 7, 12. Jadi sudah terboundary di sini ditandain memang dari softwarenya itu ada citra terupdate di Januari 2020 itu berwarna lebih terang tanggalnya di sini Pak. Jadi untuk semua tahun dari tahun 1972 sampai sekarang di Sentinel Hub ini bisa didapatkan Pak untuk klasifikasi yang bisa kita dapatkan citranya yang arahnya nanti kita bisa buat klasifikasi lahannya. Oke, Gimana Pak? oke. Apa Makasih, sudah Pak. terjawab Pak? Apa masih ada benak-benak sedikit? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oh iya Pak. Ada lagi Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya? Gimana, Mas Rangga udah selesai? Kalau untuk pemaparan sudah selesai sebenarnya Pak. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari audiens Monggo, Pak. anu, Pak Samsul, Pak Rifai, Tadi Mister Pak Samsul Osvaldo, sudah Pak. udah, Ya, Sufyan jadi Syup, Pak Wahyu, monggo, Pak Pascoal, siapa ya? Pokoknya silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti kita selesaikan. Karena memang jadwal kita sampai jam 10.30 ya. wah, 3 menit lagi Pak. Iya, itulah dia. Nanti Ya. kalau memang kurang jelas dari pemaparan, inilah Pak, bisa sambil-sambil ngopi lah nanti. Oh ya, sambil ngopi. Kamu nomormu dimasukin ke sini boleh nggak? Apa Pak? Nomor HP-mu diketik di layar tuh. Boleh, boleh Pak, boleh Pak. Mm-mm. Ketik aja di situ. Kalau ada yang mau hubungin, silakan. Batu tesis. Kalau memang mau masukin pulsa kan bisa tuh. Kirimnya ke umum dong. Oh iya ya, maaf Pak. Di layar aja diketik di layar. Oke, yang lain nggak ada pertanyaan? Ya karena ini pertemuan offline sebenarnya. Ya, saya ada acara tempat lainnya di terpaksa online semua. Oke. Ya kalau ada pertanyaan besok mau ngobrol juga masih bisa karena saya selalu masih ikut di ekskursi ya, jalan-jalan sambil ngobrol bisa. Atau nanti kalau ada waktu kita coba dari yang diajarkan Mas Rangga kita coba mungkin di tempat-tempat ekskursi itu. Tadi kan ngeratnya berapa menit tadi? Kira-kira 30 menit ya? Runningnya Satu cepat pos sih tadi. sebenarnya Pak. Sekitaran dua Iya, puluh menit lah. 30 menit. Berarti kalau Iya, besok tiga misalnya puluh nih menit, 20 menit. ke Kulon Progo malam ini kita buat kelas susilahnya udah jadi tuh besok petanya. Kan gitu. Iya Pak, bisa Pak. Jadi cepat saja. Iya. Tapi kalau memang lebih detail ya memang agak lama sih Pak kita filtering lagi kan sistemnya. Ya, oke, oke. Mana nih? Nggak ada pertanyaan? Tidur kayaknya anak-anak. Bapak-bapak deh, mana anak? Ini bapak-bapak semua soalnya. Ya sudah, kalau tidak ada,
Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Rangga, saya lupa terus namamu. Rangga, Angga aja Pak, yang ya, sering dipanggil aja. Arundarja, MT ya. Beliau sudah S2 dan pengalamannya sekarang lagi modeling, resource modeling di salah satu blok nikel di Indonesia ya. Jadi kalau ada yang mau nanya tentang modeling juga boleh diskusi. Tapi tentunya di sini juga ada banyak yang sudah berpengalaman Mas Rangga, sudah banyak di tambang soalnya. Ya, Ya, udah gitu banyak kan. sekali Pak. Kemudian kalau untuk kawan-kawan yang dari Timor Leste, saya lihat mungkin bagus juga studi ini dilakukan dari eh, Citra ini karena memang memungkinkan untuk memperkuat data saintifik ya, memperkuat data saintifik. Jadi kalau kita itu konsepnya kalau semuanya hanya berdasarkan data geologi regional, data ini, data itu yang tidak bersumber dari data dengan sensor kayak gini itu kan masih sifatnya masih kualitatif ya. Nah, adanya Citra ini bisa membuat data kita misalnya peta ini itu bisa menjadi kuantitatif. Ini kan data spasial yang kuantitatif. Kenapa? Karena hijau dan hijau muda itu diperoleh dengan sebuah proses dan proses itu diperoleh dari interpretasi citra yang dia menggunakan sensor gitu. Jadi yang menggunakan alat. Jadi kita tidak menggunakan indrawi kita lagi sebagai manusia ya. Kalau yang lain kan menggunakan indrawi gitu. Apalagi nanti dipadukan dengan analisis yang lain jadi lebih matang. Gitu. Oke, nanti juga ke depan materi kita masuk ke analisis-analisis tentang SWIR, hiperspektral gitu-gitu. Nah, itu lebih dalam lagi, hanya memang penggunaannya tidak apa namanya, tidak semudah yang dibayangkan karena tergantung dari tutupan lahannya. Makanya ini setiap semester saya jadikan materi untuk praktikumnya ya dengan narasumbernya dari luar tentunya bukan dari saya biar lebih objektif ya. Jadi ini bagus nanti dipadukan dengan data kalau ada analisis yang lain spektral misalnya. Karena tutupan lahan ini kan mempengaruhi apa tadi akurasi dari remote sensing itu sendiri ya. Akurasi apa tadi namanya? Ada akurasi dari penangkapan dari remote sensing itu. Oke, seperti itu. Sudah tidak ada pertanyaan yang di kelas. Terima kasih atas kerelaan untuk nunggu di sana. Mbak Osvaldo masih ya? Aman ya. Iya, Pak. Ngopi nggak apa-apa itu. Minta ke Pak Revan itu. Kopinya gratis. Kalau di tempat lain bayar mahal itu. Iya. Atau saya mau juga pengen ngerasain tipu kopi Timur Leste punya kopi nggak ya? Nanti minta dong. Mau nyoba Banyak, kapan? Pak. Itu Banyak Pak. aromanya Oke, itu. enak. Nah, ya, karena kan nanti kita biar bisa ngomong bahasa Portugis nanti. Boleh, boleh. Ya, Tuh. gitu ya. Oke, terima kasih semua atas waktunya. Eh, bentar. Udah ada yang foto belum ya? Kayaknya belum, Pak. Belum ya? Boleh, boleh. Atau ada beberapa yang mau motoin ini silakan. Slide-nya di non-share, Mas. Biar bisa difoto orang muka-mukanya. Oh iya Pak, sorry Pak, sorry Pak. Muka itu kasar ya bahasa Indonesia. Wajah, maaf. Wajahnya biar bisa di-share. Gimana sih caranya? Biar semua tampil gimana caranya ya? Oh, di layar kok itu ya. Di layarku cuma mukamu enggak? Wah, nggak tahu Pak. Saya matiin audio mungkin Pak. Oh iya. Oke. Sip. Oke ya. Dibuka dulu anunya kameranya sebentar. Biar absen saya mau lapor sama Bully soalnya nanti diomelin sama dia. Ya, bentar. Oke, sudah. Udah ya. Oke, saya foto. Siap. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima ya, kasih, ya. Pak Angga. Terima kasih Nanti atas Rangga yang tutup ya, karena kamu adminnya ya. Terima kasih Pak untuk mendengarkan beberapa pemaparan saya Pak yang
tadi masalah klasifikasi lahan. Mungkin banyak kurang sebenarnya dari pemaparan saya. Mohon dimaklumi. Mungkin itu aja Pak untuk hari ini. Mungkin nanti bisa kita ketemu di lain hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.